Oke, siang Sobat Sehat. Perkenalkan saya Iin. Siang ini kita bersama dengan Dr. Johannes Taulin, spesialis Obgyn. Kita siang ini akan membahas tentang persalinan di masa pandemi dan lebih mendalam kita bahas tentang eras ya dok. Iya, siap. Nah, ini saya lepas masker dulu. Boleh dok. Oke, gimana dok kabarnya dok? Sehat ya puji Tuhan ya Sehat-sehat. dok. Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, kita langsung ke topik kita hari ini aja ya dok. Akhir-akhir Boleh, ini boleh. tuh Baik. kebetulan di direct message kita tuh banyak yang nanya tentang metode ERAS nih dok. Dan ada juga beberapa testimoni positif tentang metode ERAS ini. Yang kebetulan memang dokter yang mempelopori nih di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Jadi Ya, gimana ya. dok? Apa sih dok yang dimaksud dengan metode ERAS itu? Baik, baik, baik. Kita mulai aja ya, Mbak In ya. Baik, Oke, dok. ibu-ibu, sobat sehat, pelanggan Rumah Sakit Sentra Medika yang saya hormati dan saya cintai. Jadi siang hari ini kita membahas tentang ERAS, lebih khususnya dalam bidang obstetri namanya ERAX ya. Itu singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Khusus untuk obgyn namanya After Cesarean Surgery. Metode ini sebenarnya sudah beberapa tahun dikembangkan, terutama oleh dokter, awal-awalnya oleh dokter bedah usus. Nah, mereka melakukan teknik operasi, teknik pembiusan dengan metode ERAS. Nah, terus sejak pandemi, di mana ibu-ibu semakin banyak yang takut ke rumah sakit, kalaupun terpaksa sudah terlanjur hamil harus melahirkan dengan seksio sesaria di rumah sakit, yang ditakutkan adalah waktu tinggal di rumah sakit yang makin lama, atau ibu-ibu yang operasi kedua, ketiga, yang biasanya trauma dengan operasi pertama yang rasa sakit berlebihan. Nah, itulah makanya ERAX terutama ini, ERAX ini hadir untuk menjawab tantangan itu. Menjawab kekhawatiran ibu supaya lebih singkat tinggal di rumah sakit, terutama menjawab tentang nyeri sesudah operasi. Jadi bisa mobilisasi dini. Jadi disinilah ERAS itu hadir, terutama dia menjadi agak sedikit trending sejak pandemi ini. Jadi sejak tahun lalu, sejak pandemi, kita mencoba mengimprove satu tindakan pembiusan dan teknik operasi untuk mempercepat pemulihan dan waktu tinggal di rumah sakit. Itu maksud awal adanya ERAX itu. Oh, baik dok. Berarti garis besarnya mungkin lebih ke proses pemulihan yang cepat ya dok ya? Proses pemulihan lebih cepat, waktu tinggal di rumah sakit lebih cepat juga, sehingga resiko penularan berbagai macam penyakit di rumah sakit juga lebih cepat. Cuma memang utamanya adalah waktu tinggal di rumah pemulihan yang lebih cepat gitu. Jadi kita membuat bagaimana melahirkan secara seksiol sesaria itu seperti melahirkan normal. Nah, jadi rasa sakit tetap ada, melahirkan normal pun tetap ada rasa sakit. Jadi ERAX itu hadir bagaimana melahirkan secara seksio sesaria, tapi rasanya seperti melahirkan normal. Nah, inilah disitulah ERAX itu hadir. Gitu. Mungkin lebih dijelaskan lebih kompleks kali dok, mungkin dengan metode ERAX ini tuh yang diberikan obatkah atau ada tindakan apa gitu dok? Jadi begini, ERAX ini sebenarnya obatnya aja, teknik pembiusannya sama, dilakukan pembiusan dengan cara spinal anestesi, disuntik di ruas tulang belakang, yang melakukan adalah dokter anestesi. Nah, cuma campuran obatnya yang beda. Tugasnya dokter kandungan atau tugasnya operator itu adalah nomor satu, menilai kelayakan pasien ini. Nomor satu, pasien ini perlu dioperasi atau enggak gitu loh. Kalau dia bisa melahirkan normal, tetap akan melahirkan normal seperti biasa. Syarat nomor satu adalah pasien ini ada indikasi untuk dilakukan operasi seksio sesaria. Syarat nomor dua adalah kelayakan operasi. Jadi pasien ini layak nggak untuk dioperasi? Resiko-resiko pembiusannya dengan spinal anestesi ada resiko atau enggak gitu loh. Nah, dokter operator, terutama dokter obgyn akan menilai, terutama pada pasien-pasien bekas operasi kedua atau operasi ketiga. Nah,
ketika kontrol di poliklinik, dokter akan menilai kira-kira ini layak nggak, perlengketan operasinya sejauh apa, kira-kira teknik yang mau dipakai seperti apa. Jadi dokter itu sudah berdiskusi dengan pasien, kira-kira lama operasinya berapa lama. Nah, ketika kita sudah berdiskusi antara pasien dan dokter operator, dokter obgyn, nah nanti dokter obgynnya akan mengkomunikasikan ke dokter bius, ke dokter anestesi, bahwa saya punya pasien, direncanakan operasi, saya menganjurkan atau menyarankan untuk dilakukan dengan pembiusan secara ERAX. Nah, setelah diskusi, nanti kita akan sepakati antara pasien, dokter anestesi, dan dokter operator, bahwa pasien ini kita sepakat untuk bisa dilakukan dengan prosedur ERAX gitu loh. Persiapannya otomatis ada beberapa persiapan yang utama. Yang pasti, waktu ada antara pre-operasi, waktu operasi, dan sesudah operasi. Nah, pre-operasi dengan pemakaian metode ERAX, puasa yang tadinya harusnya 8 sampai 10 atau bahkan ada yang 12 jam menjadi lebih singkat. Puasanya hanya 6 jam cukup. 6 jam makan berat, 2 jam sebelum operasi, pasien kita suruh minum air gula 200 cc gitu loh. Itu sebelum operasinya. Pas operasinya, nah dokter anestesi akan melakukan teknik penyuntikan seperti biasa, cuma campuran obatnya yang akan dikhususkan gitu loh. Campuran obatnya yang beda. Teknik melakukan penyuntikan spinalnya sama gitu. Nah, peranan dokter kandungan atau dokter operasi, dokter operator adalah teknik operasinya. Jadi di mana teknik operasinya ini kita ya lebih ke arah mengurangi risiko perdarahan. Terus ketika ada perlengketan akan kita bebaskan, dan ketika waktu untuk penutupan luka operasinya kita lakukan dengan penjahitan dengan benang dan teknik yang khusus sehingga mengurangi risiko komplikasi sesudah operasi. Gitu. Berarti tetap ya dok, kerja sama dengan spesialis anestesi tetap harus tetap. terjalin Malah harus berkolaborasi dan harus didiskusikan dengan anestesi. Gitu. Selain anestesi ada dokter spesialis yang lain nggak dok? Mungkin anak gitu. Sebenarnya sih dengan dokter ya, spesialis gizi dan dokter spesialis anak. Dokter spesialis gizi di sini untuk perhitungan nilai gizi sebelum operasi, apa makanan dengan nilai gizi sebelum operasi, terus mempersiapkan cairan yang diminum 2 jam sebelum operasi. Jadi itu peranan dokter gizi di situ. Kalau dokter anak, ya efek ke anak nggak ada. Dengan obat-obatan ERAX ini, sejauh ini penelitian nggak ada efek samping ke bayinya. Jadi malah ke bayinya lebih bagus karena ibunya 2 jam sesudah operasi, ibunya udah boleh duduk sambil menyusui bayi. Stres ibunya pasca operasi minimal, jadi biasa ASI-nya bisa keluar lebih dini. Resiko peningkatan bilirubin atau yang orang awam bilang kuning pada bayi akan minimal karena ibu udah bisa menyusui bayinya, menggendong bayinya seperti persalinan normal. Jadi nggak ada nyeri pasca operasi seperti operasi tanpa metode ERAX gitu loh. Jadi ya seperti persalinan normal aja. Otomatis ibu bisa merawat bayinya lebih dini, mobilisasi lebih dini, stresnya nggak ada, produksi ASI-nya jadi lebih banyak. Nah, gitu. Berarti lebih cepat ya dok ininya ketemu lebih sama cepat, bayinya, kita bisa jadi, IMD juga lebih cepat ya dok. Jadi kita harapkan 6 jam sesudah operasi ibu sudah boleh mobilisasi biasa. Terus ya 24 jam sesudah operasi ibu udah boleh pulang seperti persalinan normal yang lainnya. Pertanyaannya sering muncul, komplikasi sesudah operasi. Nah, komplikasi sesudah operasi sama aja antara operasi dengan metode ERAX dan enggak, sama aja. Risiko perdarahan sesudah lahiran segala macam tentu akan kita pantau. Ketika ibu sesudah pulang 24 jam tentu kita akan melakukan pemantauan. Kita akan selalu pantau sampai ibu itu kontrol lagi 1 minggu sesudah operasi. Gitu. Resikonya meningkat atau enggak? Nah, itu resikonya enggak meningkat. Sama aja resiko operasi antara memakai metode ERAX dan enggak, ke bayi dan ibunya sama aja. Seperti operasi-operasi lainnya. Oke, baik dok. Terus kalau kelebihan metode ERAX ini apa ya dok? Selain nomor tadi satu yang pasti nyerinya. Target utama kita adalah nyerinya. Seperti saya bilang tadi, ERAX ini dibikin supaya melahirkan dengan operasi sesar seperti melahirkan secara normal. Itu nomor satu. Nomor 2, waktu tinggal di rumah sakit lebih singkat. 24 jam, 36 jam udah boleh pulang. Nomor 3, dampak ke biayanya. Gitu loh. Otomatis dengan waktu tinggal di rumah sakit lebih singkat,
Nah, dampak ke biayanya menjadi lebih ringan karena waktu tinggalnya di rumah sakit lebih ringan gitu loh. Biaya sewa kamar lebih ringan. Nah, dampak berikutnya terutama di masa pandemi ini, ya karena kita semua tahu kan selama masa pandemi ini pasien nggak boleh dibesuk. Nah, Iya terutama betul anak, dok. kalau ini ibu melahirkan anak kedua, anak ketiga, anak pertamanya nggak boleh ke rumah sakit juga, otomatis tinggal di rumah. Nah, ini sering menjadi ibu-ibu. Begitu hari kedua, wah udah gelisah, anaknya di rumah siapa yang nungguin, makan apa, Dilematik ya lagi dok. ngapain. Nah, otomatis dengan ERAX ini, begitu 24 jam, ibu kita sudah perbolehkan pulang. Dia bisa kumpul dengan keluarganya Hmm. lagi, kumpul dengan anak pertama, keduanya. Nah, itu yang kita targetnya di situ. Gitu. Baik, Itu lebih ke kelebihan ERAX-nya. psikis juga ya dok, karena kan ibu-ibu kan Oh, biasanya sangat ibu-ibu hamil. berdampak. Ketika rasa nyeri nggak ada, itu dampak ikutannya itu banyak. Jadi seperti ibu pulang aktivitas seperti biasa, seperti orang melahirkan normal aja gitu. Mm-mm. Gitu. Baik dok. Oke. Dok, nanti kita sambil seling-selingin pertanyaan yang masuk ya dok, kalau ada Boleh, pertanyaan. boleh. Kalau ada teman-teman sobat sehat nih ada yang mau nanya, nanti sambil kita tanyakan ke dokter Jo ya. Sambil kita lanjut ya dok. Boleh, silakan. Kriteria apa aja nih dok yang masuk dalam kategori ibu-ibu hamil buat pelaksanaan metode ERAX ini? Nomor satu, keadaan ibu harus optimal. Optimal itu artinya kita sebelum operasi kita periksa. Sebenarnya ketika hamil 7 bulan, 8 bulan kita udah cek HB-nya cukup atau enggak. Cuma sesaat sebelum operasi, ketika mempersiapkan operasi, H-1 atau pada hari H, kita akan cek kadar hemoglobinnya ada atau enggak gitu. Apa rendah atau enggak. Kalau pasien-pasien dengan kadar HB yang rendah, akan kita transfusi darah dulu supaya keadaan optimal. Jadi nomor satu, keadaan ibu harus optimal untuk dilakukan operasi seksio sesaria. Nomor dua, seperti saya bilang tadi, ketika dokter kandungan atau dokter operator sudah menilai di poliklinik gitu loh, pasien ini resiko operasinya ada resiko tinggi untuk perdarahan atau enggak gitu loh. Pada pasien-pasien yang dengan resiko tinggi untuk dilakukan pembiusan secara spinal, atau dengan resiko perdarahan yang berat, atau ibu antara persiapan sebelum ibu melahirkan. Jadi diskusi, sharing antara ibu-ibu yang periksa ke dokter kandungannya, nah diskusi kira-kira bisa atau enggak, ditanyakan kekurangan kelebihan saya ini enggak. Nah, kalau memang dokternya bilang boleh, kita lanjutkan gitu loh. Yang sering jadi pertanyaan juga adalah masalah biaya. Saya masalah biaya nggak ada dampak ikutan ke biaya gitu loh, karena jarum yang dipakai untuk spinal juga sama, obat-obatan juga masih tercover baik oleh asuransi atau oleh jaminan yang lain tetap tercover oleh asuransi itu gitu loh. Kalau teknik operasi memang, nah disinilah dibutuhkan kemampuan seorang dokter operator atau dokter kandungan untuk meminimalkan trauma ketika melakukan operasi. Nah ini penilaian sebelum operasi. Jadi ini ketika untuk melakukan ERAX ini nggak bisa datang tiba-tiba, kita nggak pernah periksa pasien terus datang tiba-tiba, dok saya mau melakukan operasi dengan teknik ERAX. Nggak bisa itu. Kita harus nilai dulu gitu loh. Kesulitan operasinya gimana, segala macam. Nah inilah pentingnya diskusi ketika hamil mulai memasuki 7 bulan, 8 bulan, diskusi antara dokter, pasien, dan suaminya pasien. Untuk mengambil keputusan, oh nanti saya rencana mau sesar, kira-kira bisa dilakukan dengan metode ERAX atau enggak. Gitu, sobat sehat. Dok, ini ada yang nanya dari Silmi Budiarti. Kalau SC lebih dari 3 kali, itu aman nggak ya? Atau ada resikonya? Sesar 3 kali? Apa kurang jelas? Kalau ada sesar lebih dari 3 kali, itu aman nggak ya? Atau ada resikonya? Mungkin aman untuk metode ERAX ini kali maksudnya, dok? Kalau untuk metode ERAX sih sama-sama aja, sama aman. Cuma maksudnya ketika kita sih sebenarnya menyarankan 3 kali. Cuma kan pada kasus-kasus tertentu, anak pertama, kedua, ketiga, minta maaf semuanya nggak ada, atau
pada suku-suku tertentu anaknya ternyata kelaminnya nggak sesuai semua. Nah, dia tetap harus ada kelamin tertentu. Nah, itu memang kita masih memperbolehkan. Tentunya kita akan diskusi sebelum hamil, diskusi resiko-resikonya. Resikonya adalah resiko yang terbesar adalah perlengketan sesudah operasi. Nah, jadi kita harus pikirkan. Nah, ini hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasien harus benar-benar terjalin sejak awal kehamilan. Karena itu sudah untuk direncanakan kira-kira nanti operasinya mau dilakukan kapan, pendekatannya bagaimana, resikonya bagaimana. Yang paling nomor satu yang ditakutkan adalah resiko perdarahan atau perlengketan akibat operasi pertama, kedua, ketiga gitu loh. Saya nggak bisa bilang aman atau enggak, tergantung perlengketan yang terjadi antara sesar pertama, kedua, ketiga. Tapi bukan sesuatu yang wajib bahwa setelah 3 kali nggak boleh hamil sama sekali. Nah, itu nggak boleh. Tergantung kasus per kasus gitu loh. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Boleh. Bu Nisah Wahyuni. Perbedaan pengobatan antara sesar biasa dan erak apa ya dok? Nggak ada. Malah pengobatannya sebenarnya ketika melakukan teknik spinal anestesi itu, ya dokter anestesi melakukan teknik pembiusan itu, dia sudah memasukkan obat tahan sakit di situ. Jadi sebenarnya pemilihan obat tahan sakit sesudah operasi lebih ringan. Malah sebenarnya pada beberapa ibu yang ambang rasa nyerinya agak sedikit tinggi, kita memberikan paracetamol tablet aja sudah hilang rasa sakitnya. Jadi malah pemilihan obat tahan sakitnya jadi lebih gampang bagi kami sebagai dokter operator gitu loh. Karena ketika melakukan pembiusan itu sudah dimasukkan obat-obat tahan sakit. Jadi rata-rata kita akan coba dengan memberikan paracetamol dulu. Ketika dengan paracetamol ibu udah nggak rasa sakit, ya sudah kita pakai obat yang paling ringan. Obat tahan sakitnya kita pemilihan dari yang paling ringan adalah paracetamol. Jadi malah obat sesudah operasinya lebih ringan gitu loh. Berarti gitu, kalau misalnya sobat sehat. pertama tetap yang paling ringan dulu ya dok. Kalau paling ringan Tetap udah. yang paling ringan. Oke. Gitu. Ada dari Bunda Nurfatia nih dok. Apakah metode ini sudah dilakukan di Sentra Medika? Sudah dilakukan. Terutama sejak tahun 2021 kami sudah melakukan metode ini kerjasama antara dokter kandungan dengan dokter obgyn, dokter kandungan dengan dokter anestesi sudah terjalin secara baik. Jadi kami sudah melakukan sejak 2021. Sejauh ini sih udah banyak pasien yang kami lakukan dan berdasarkan pengalaman, berdasarkan testimoni ibu-ibu yang kami lakukan dengan teknik ini, rata-rata mengaku ya lebih enak dari sesar pertama. Terutama kita bandingkan antara yang ibu-ibu yang bekas sesar gitu loh. Kita bandingkan antara sesar pertama yang dulu bukan bekas sesar dengan sesar sekarang yang memakai metode ERAX. Ternyata kata ibu-ibu ini serasa seperti lahiran normal gitu loh. Tahu gini mah hamil berkali-kali ceritanya gitu. Jadi pengen hamil terus ya dok? Ya tapi ya. Aduh. Tapi tetap ya dok, mau sesar, mau normal, semuanya pasti ada resikonya, nggak mungkin nggak ada. Tetap resiko operasi sama gitu loh. Maksudnya operasi bukan berarti ERAX nggak ada resiko. Semua operasi pasti ada resiko gitu loh. Minimal tetap resiko minimal pasti akan terjadi. Nah itulah makanya dokter operator, dokter kandungan nggak bisa mendadak bilang ini operasi aman 100% aman, nggak bisa gitu loh. Jadi ERAX itu teknik operasinya sama semua, cuma kita mengurangi perdarahan dan perlengketan. Cuma dokter anestesinya memberikan obat tahan sakit. Baik dok. Lalu dari aku ada mau nanya lagi nih dok. Ada kiat-kiat khusus nggak nih dok setelah pulang dari rumah sakit dan mendapatkan metode ERAX ini, mungkin apakah ada perawatan khusus gitu dok? Atau udah bisa biasa aja gitu, duduk biasa, jalan, naik tangga, kan biasanya kalau habis kelahiran kan banyak nih dok tantangannya. Kiat-kiat khusus nggak ada. Jadi seperti persalinan seksio sesaria pada umumnya gitu loh. Ya mobilisasi, kalau misalnya ambang rasa masing-masing orang kan nggak sama. Pada beberapa yang nggak terlalu sakit boleh mobilisasi seperti biasa gitu loh. Ya kalau naik turun tangga tergantung tangganya. Kalau tangganya tinggi banget atau itu ya jangan gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali naik turun tangga gitu loh. Gendong bayi seperti biasa, karena rasa nyerinya nggak terlalu banyak gitu loh. Nah, jadi inilah pentingnya ketika sudah
melakukan operasi, tetap ada komunikasi antara pasien sama dokternya gitu loh. Komunikasi ini penting karena ada keluhan. Sekarang sudah bisa banyak, bisa pakai WA, bisa pakai telepon gitu loh. Komunikasi ada keluhan. Terutama selama di masa pandemi ini, kalau misalnya nggak terlalu keluhan berlebihan, kita akan mungkin dengan terapi by online aja gitu loh. Bisa suruh beli obat di luar, tapi kalau terpaksa kita suruh ibunya kontrol gitu. Jadi kalau pertanyaannya, ada pengawasan khusus nggak antara setelah ERAX sama nggak ada. Sama seperti operasi-operasi sesar dengan yang bukan teknik ERAX. Malah ibunya lebih nyaman, jadi biasa aktivitasnya lebih cepat gitu loh. Bisa ngurusi bayinya sendiri di rumah. Bisa menyusui sendiri gitu. Gitu. Baik. Ini ada yang nanya lagi nih dok, dari Bunda Erika. Halo dokter, saya ingin bertanya jika si ibu G4P3AO, apakah ada persiapan khusus dan umur pasien sudah menginjak 40 tahun sebelum melakukan metode ERAX tersebut? Nah, ini kalau di istilah kedokteran hamil sampai 4 kali itu nama grande multipara. Jadi memang ketika hamil semakin sering, nah resiko perdarahan terutama kontraksi rahim sesudah lahiran itu lebih besar. Jadi nomor satu kita harus evaluasi dulu posisi plasenta di mana gitu. Kalau posisi plasenta normal, kita sudah harus lihat nomor satu. Yang pasti seperti saya bilang tadi harus optimal. HB kadar hemoglobin ibunya harus beneran bagus gitu loh. Sehingga sesudah lahiran kontraksi rahim itu bagus gitu loh. Nah, dengan seringnya kalau dengan bertambahnya usia, hamil yang semakin sering, kontraksi rahim itu kurang bagus sesudah bayinya keluar. Nah, sesudah bayinya keluar, kalau kontraksi kurang bagus, apalagi dengan HB sebelum operasi, hemoglobin sebelum operasi yang kurang, otomatis akan menimbulkan perdarahan sesudah operasi. Nah, pertanyaan ibu, kalau misalnya untuk metode ERAX atau enggak, selama memenuhi syarat kadar hemoglobin cukup dan nggak ada kelainan kontraindikasi untuk dilakukan pembiusan secara spinal anestesi, boleh-boleh aja. Sangat boleh untuk dilakukan. Silakan nanti ibu diskusikan dengan dokter kandungannya untuk metode persalinan secara dengan ERAX ini. Gitu. Berarti aman ya dok? Cuman paling yang dicek HB-nya buat nanti. Ya, hemoglobin, terus ibu ini layak atau enggak untuk dilakukan pembiusan secara spinal anestesi. Takutnya ada kelainan darah, ada kelainan tulang belakang gitu. Baik dok. Ini ada yang nanya lagi nih dok, dari Bunda Sandra. Dok, jarak operasi kedua dan mau punya anak ketiga, minimal berapa tahun biar aman, tidak ada pelengketan dan pendarahan? Sebenarnya jarak sesar nggak menentukan perlengketan. Perlengketan itu ditentukan pada saat operasi gitu loh. Memang kalau operasinya dilakukan dengan teknik yang perdarahannya minimal, penjahitannya, teknik penjahitan, kualitas benang, nah itu sih diharapkan operasi meskipun udah 2 kali, 3 kali, perlengketannya minimal gitu loh. Nah kalau pertanyaannya, kalau biasa sih kita kasih jarak 2 tahun untuk kalau kita mau mencoba normal. Tapi kalau ketika sudah 2 kali dilakukan seksio sesaria, memang pilihannya adalah hamil ketiga harus dilakukan seksio sesaria lagi gitu loh. Harus disesar lagi. Kecuali kalau ibu baru sesar pertama kali, nah itu kita masih ada tempatnya untuk dilakukan percobaan persalinan per vaginam pada kehamilan kedua dengan syarat minimal jaraknya 2 tahun gitu loh. Tapi kita lihat-lihat gitu loh. Ibu ternyata hamil pertama usianya udah 40 tahun, jangan kasih jarak kelamaan gitu loh. Nanti udah ketuaan, keburu nggak hamil-hamil lagi gitu loh. Ya jadi itu teknik. Kalau misalnya dia hamil jarak pertama dan kedua sebelum sampai 2 tahun, ya pasti pada yang hamil yang kedua akan kita lakukan secara sesar lagi gitu. Oke. Dok, ini ada juga nih pertanyaan dari Bunda Oktavani. Apakah metode ERAX ini bisa berbarengan dengan steril, dokter? Oh, bisa. Jadi ERAX ini soalnya teknik pembiusan gitu loh. Kalau steril sih boleh-boleh aja. Maksudnya steril setelah dilakukan operasi sesar seperti biasa, karena steril juga nggak menambah waktu terlalu lama gitu loh. Kecuali operasi lain yang membutuhkan durasi waktu lama, nah takutnya obat biusnya udah habis gitu loh. Tapi kalau hanya dengan steril hanya menambah waktu 5-10 menit, sangat-sangat boleh gitu loh. Jadi di antara waktu normal sesar
ditambah 5 sampai 10 menit untuk dilakukan proses sterilisasi, sangat bisa untuk dilakukan dengan metode ERAX ini. Sangat boleh, Bu. Baik, sudah dijawab ya Bunda Oktavani. Ini ada dari Bunda Triwanti. Dok, saya pernah operasi hernia setelah operasi SC anak pertama. Sekarang lagi hamil kedua, apa bisa metode ERAX? Sangat bisa. Jadi sebenarnya gini, ERAX ini sebenarnya kita lakukan terutama pada ibu-ibu yang hamil pertamanya sesar, terus hamil keduanya ketakutan sekali dengan sesar yang pertama gitu loh. Karena sudah punya pengalaman trauma, rasa sakit pada saat sesar yang pertama. Nah, jadi ERAX ini hadir untuk menjawab ketakutan, kekhawatiran ibu-ibu. Aduh, harus sesar lagi. Ketika hamil lagi, aduh ini harus sesar lagi. Padahal waktu sesar pertama sakit banget. Nah, ini ERAX ini pada yang bekas operasi hernia, operasi sesar, atau operasi lain yang membuka dinding perut. Nah, ketika dengan ERAX ini, otomatis dengan teknik spinal yang dilakukan, dengan obat-obat yang diberikan, yang sudah dimasukkan obat tahan sakit, efek sakit sesudah operasinya lebih minimal. Jadi malah ibu sebenarnya disarankan untuk dilakukan operasi dengan metode ERAX ini gitu loh. Nanti silakan ibu diskusikan dengan dokter kandungan ibu untuk dilakukan dengan metode ERAX ini. Gitu. Bunda Triwanti, bisa Bunda. Ada juga nih dok, dari Bunda Farfara. Dok, metode ini apakah pemulihan setelahnya seperti metode sesar biasa? Sama ya dok? Sama, malah lebih cepat gitu loh. Salah satu penyembuhan luka itu kan sebenarnya ketika ibu-ibu mulai mobilisasi dini. Kalau ibu-ibu habis operasi tidur aja lama 24 jam atau 2 hari baru mulai gerak, nah itu sih biasa penyembuhan lukanya lama gitu loh. Semakin lama ibu mulai bermobilisasi, semakin lama penyembuhan luka operasi. Tetapi sebaliknya ketika semakin cepat ibu mobilisasi habis operasi, ibu lebih banyak mobilisasi, aliran darah ke luka operasinya lancar, otomatis penyembuhan lukanya lebih cepat. Jadi kalau pertanyaannya mobilisasi, otomatis penyembuhan luka mobilisasi atau gerakan sesudah operasi dengan metode ERAX jauh lebih cepat daripada dengan metode biasa. Penyembuhan lukanya pun jauh lebih cepat. Gitu. Bunda-bunda yang kaum tim rebahan habis lahiran harus lebih cepat ini ya dok, biar lebih cepat sembuh. Ini ada lagi nih dok, dari Bunda Nur Fatia. Kalau ada indikasi preeklamsia sebelum SC dengan metode ERAX, apakah bisa dilakukan dok? Nah, jadi ini preeklamsia ini termasuk kalau memang sudah ada indikasi untuk operasi. Nah, nanti akan kita diskusikan dengan dokter anestesi. Ini termasuk yang harus kita diskusikan dengan dokter anestesi gitu loh. Tergantung tingkatan preeklamsinya, komplikasinya ke gangguan faktor pembekuan dan lain-lain, nah akan kita diskusikan. Selama semuanya masih dalam kadar normal, hemoglobin normal, kadar faktor pembekuan normal, tensi darahnya masih terkontrol, masih sangat boleh untuk dilakukan operasi dengan metode ERAX. Jadi masih sangat boleh, Bu. Baik, berarti tetap ya dok, diskusi supaya bisa kita ini sangat perlu. Jadi ini kolaborasi antara dokter kandungan, dokter anestesi, bagian gizi sama dokter anak itu tetap akan berkolaborasi. Kalau dok, ini kan di era sekarang ini kan lagi marak banget ya dok, kan pandemi juga lagi, kasusnya lagi naik. Pasti banyak nih dok, bunda-bunda yang khawatir, aduh gimana ya nanti persalinan udah mau deket, terus harus ke rumah sakit. Mungkin ada tips dari dokter, apa nih dok, sebelum kita melangsungkan persalinan? Baik, sebenarnya bukan hanya mau bersalin aja sih. Jadi ini sedikit di luar konteks ya, dalam rangka peningkatan COVID yang sangat banyak dan sangat menulari kepada ibu-ibu hamil dan anak kecil gitu loh. Jadi otomatis protokol kesehatan tetap harus gitu loh. Jadi otomatis ibu-ibu hamil karena resikonya semakin banyak, ibu hamil yang ketular dan ketersediaan kamar atau tempat tidur di rumah sakit yang makin sedikit,
Nah, ini harus menjadi perhatian khusus untuk ibu-ibu hamil. Jadi nomor satu, protokol kesehatan tetap. Nomor dua, harus istirahat yang cukup, gitu loh. Ya, kalau memang ini ibu hamil anak kedua, anak ketiga, usahakan anak pertama atau anak keduanya kalau bisa ada orang lain yang ngurus, gitu loh. Jadi ibu harus cukup istirahat. Ya, minimal 10 jam dalam 24 jam ibu harus istirahat, harus tidur, gitu loh. Nomor berikutnya adalah makan makanan bergizi, gitu loh. Makanan bergizi, nggak usah minum obat-obatan yang aneh-aneh dulu, gitu loh. Minum vitamin dari dokter kandungan yang ibu datangi, terus makan yang sehat, makan yang bergizi. Nah, terus seandainya apes-apesnya kalau kena, nggak usah panik juga, gitu loh. Nggak semua orang yang kena membutuhkan rumah sakit, gitu loh. Dan semua yang membutuhkan rumah sakit pasti berakhir dengan nggak baik. Nah, itu nggak juga, gitu loh. Nomor satu itu harus dibikin happy aja, dibikin riang aja. Bahwa mau melahirkan itu harus happy, dengan happy daya imunnya akan meningkat, mau dapat bayi segala macam itu pasti akan, ya harus dibikin bahwa ini sesuatu yang menyenangkan, gitu loh. Nah, kalau proses bersalin, memang terus terang, terutama kalau untuk di Bogor sini, gitu loh. Nomor satu, ketersediaan rumah sakitnya berkurang, gitu. Ketersediaan kamar untuk pasien COVID berkurang, gitu loh. Meskipun banyak rumah sakit, tapi kamar yang tersedia udah habis terisi semua, gitu loh. Nah, sementara kasus di sini sangat banyak, gitu loh. Kasus yang di sini sangat banyak, dari yang ringan sampai yang membutuhkan ICU, gitu loh. Nah, kalau misalnya ibu-ibu sampai, ini bukan mendoakan ya, kalau misalnya sampai ya karena risiko penularannya tinggi, bisa aja ibu-ibu hamil kena, gitu loh. Silakan melakukan konsultasi. Di Sentra Medika kebetulan ada konsultasi online, gitu loh. Kalau ibu punya nomor WA dokternya, silakan komunikasi dengan dokternya, gitu loh. Dok, ini saya gini-gini, saya udah positif, gimana? Nggak usah gelisah begitu. Positif, berita positif itu nggak mengenakan, tapi bukan sesuatu yang harus dibikin panik, gitu loh. Nah, kalau ketika positif, nah, diskusilah dengan dokternya. Kalau belum punya nomor dokternya, silakan hubungi Rumah Sakit Sentra Medika. Di sini ada pelayanan dokter online service DOS. Ada nomor WA-nya, nanti silakan hubungi marketing. Ya, dari situ kita akan diskusi per online, gitu loh. Ibu nggak harus ke rumah sakit, gitu. Ibu di rumah aja. Ibu bisa isolasi di rumah sambil memantau suhu. Nomor satu adalah harus punya oximeter, gitu loh. Oximeter ini harus punya. Ibu nggak bisa rawat ibu isoman tapi nggak punya oximeter, susah, Bu. Jadi ibu harus punya oximeter, gitu loh. Apakah begitu saya positif tanpa gejala saya harus minum obat, berbagai jenis obat antivirus semua? Enggak, gitu loh. Kita nggak memberikan obat sembarangan, gitu loh. Jadi kita akan lihat kasus per kasus, gejala, gitu loh. Nah, ketika saturasi turun di bawah 95, apa yang harus dilakukan? Hubungi dokternya, gitu loh. Mungkin dokternya bisa membantu mencarikan rumah sakit atau kamar, gitu loh. Selama masih bisa dibantu, di Rumah Sakit Sentra Medika kita akan membantu, gitu loh. Kebetulan di Rumah Sakit Sentra Medika ada kamar yang memang disediakan untuk melahirkan dalam situasi COVID dan untuk dirawat di ruang COVID, gitu loh. Jadi ibu-ibu nggak usah takut, gitu loh. Nah, nanti akan berkembang lagi. Lah, ini kalau di Rumah Sakit Sentra Medika merawat COVID, saya takut ke Rumah Sakit Sentra Medika. Enggak, Bu. Sekarang hampir semua rumah sakit wajib melayani COVID, gitu loh. Cuma kita di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong sangat memperhatikan protokol kesehatan, gitu loh. Jadi ketika ibu mau melahirkan, ketika ibu datang sudah dilakukan swab. Kalau negatif kita akan masukkan ruang di kamar bersalin. Kamar bersalin kita sangat steril, gitu loh. Bidan-bidan maupun dokternya dilakukan swab secara rutin, gitu loh. Jadi termasuk itu untuk tenaganya, untuk ruangan segala macam akan kita sterilisasi. Habis pasien pulang akan kita lakukan sterilisasi secara rutin dan sesuai dengan protap, gitu loh. Ketika ibu-ibu harus melahirkan dan harus dilakukan seksio sesaria, bisa nggak di Sentra Medika? Sangat bisa, gitu loh. Karena kita menyediakan kamar operasi khusus untuk pasien COVID, gitu loh. Nah, jadi boleh ibu-ibu yang lagi hamil boleh takut, tapi nggak usah panik, gitu loh. Perlu takut, gitu loh. Kalau nggak takut nanti jalan kemana-mana nggak pakai masker, gitu loh. Salah lagi. Jadi tetap harus takut terhadap COVID. Bahwa COVID ini nyata, gitu loh. Jangan sampai menantang COVID, gitu loh. Nah, jadi kita tetap pakai masker, ya cuci tangan, tapi periksa seperlunya, gitu loh. Jangan sampai kita telat mengetahui perkembangan janin kita, gitu loh. Kalau ada keluhan ke rumah sakit aja, gitu loh. Karena memang salah satu
Ya, kalau dari dokter kandungan sih kita nggak bisa online, kita bisa tahu posisi bayi gimana, susah gitu loh. Kita online service, kita nggak bisa menilai gitu loh. Tapi kalau ibu-ibu kena COVID, bisa konsultasi ke kita bisa memberikan obat-obat secara online gitu loh. Itu loh. Jadi, bahaya nggak saya ke rumah sakit sentra medika dengan banyak kasus COVID? Nggak, kita nggak bahaya. Ketika untuk kasus poliklinik, ketika datang di poliklinik, pasien udah di-screening gitu loh. Yang ada batuk pilek, yang demam, otomatis kita akan swab dulu, nggak akan masuk sampai poli kandungan gitu loh. Jadi pasien udah di swab dulu, ketika positif sudah akan diarahkan untuk di ruang khusus COVID gitu loh. Nanti terapinya kolaborasi antara dokter kandungan, dokter paru gitu loh, tergantung tingkat keparahannya gitu. Jadi kalau saya sih menyarankan tetap kontrol hamil, tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan tidak usah takut ke rumah sakit sentra medika Cibinong. Gitu. Oh. Oke, bunda-bunda, jadi nggak perlu takut ya kalau ke sentra. Jadi tetap kontrol, tetap prokes, karena kita selalu steril ya dok, sterilin ruangan. Sangat memperhatikan kesterilan dan standar penanganan COVID-nya tetap kita perhatikan. Perhatikan. Dok, ini ada yang nanya lagi nih dok, dari Bunda Dewi Fitriasari. Dok, kalau bekas luka sesar sebelumnya vertikal, apa bisa juga menggunakan metode ERAX ini? Sangat boleh. Sangat boleh. Jadi sebelumnya vertikal, terserah. Berikutnya ini ibu mau horizontal, boleh-boleh aja. Silakan membicarakan dengan dokter kandung. Memang bentuknya jadi jelek gitu loh. Yang tadinya vertikal, ketambahan horizontal, ya agak jelek. Cuma kalau bagi ibu-ibu nggak masalah, secara kosmetik nggak masalah, silakan gitu loh. Mau kita vertikal lagi, boleh-boleh aja gitu loh. Jadi tetap diperbolehkan gitu loh. Jadi luka vertikal bukan alasan untuk tidak dilakukan operasi dengan metode ERAX gitu loh. Oh ya, saya mau tambahkan, ini live ini dilakukan di ruang poliklinik saya gitu loh. Kenapa kok dokter nggak pakai masker? Nanti protes lagi. Ini ruangan hanya saya sendiri sama HP gitu loh. Sebelum dilakukan live ini, tadi 1 jam yang lalu sudah dilakukan sterilisasi. Termasuk HP ini juga sudah disterilisasi. Nanti ibu-ibu lainnya dokter di ruang poliklinik nggak pakai masker, ruangan ini sudah disterilisasi. Jadi kami melakukan sterilisasi di ruangan secara rutin, sehingga saya berani membuka masker, dan kebetulan saya sendiri sama HP ini di dalam ruangan ini. Nggak ada orang lain di dalam ruangan ini. Gitu. Sama nih dok, aku juga sendirian di ruangan, makanya berani buka masker. Dok, ini ada juga yang nanya nih dok, dari Bunda Dwi Astuti. Dok, kalau jarak SC1 ke yang kedua terlalu dekat, misalkan hanya 3 bulan, sudah hamil lagi, itu aman nggak ya dok? Bisa dengan ERAX, metode ERAX? Kita menyarankan 2 tahun, jaraknya 2 tahun ya. Cuma kita menyadari situasi pandemi, banyak yang WFH gitu loh, kerja dari rumah dan sering bekerja hal-hal yang mengenakan. Nah, terjadilah tiba-tiba hamil gitu loh. Jadi sering pasien di era pandemi ini karena kerja dari rumah akhirnya melakukan pekerjaan rumah yang mengenakan. Nah, pekerjaan rumah yang mengenakan ini tiba-tiba positif gitu loh. Terus harus apa udah positif? Ya udah kita terima, disyukuri. Alhamdulillah, disyukuri akibat pandemi saya bisa hamil lagi gitu loh. Terus gelisah nggak? Nggak usah gelisah gitu loh. Metode cuma persalinannya karena belum jarak 2 tahun, kita akan lakukan dengan metode dilakukan dengan seksio sesaria gitu loh. Pertanyaannya, boleh nggak dilakukan dengan metode ERAX? Sangat boleh gitu loh. Seperti tadi itu, yang penting keadaannya optimal ketika sebelum dilakukan operasi gitu loh. Cuma kemungkinan besar ibu akan dilakukan secara seksio sesaria lagi, nggak bisa dilakukan persalinan normal gitu loh. Malah ibu sebenarnya kandidat untuk dilakukan operasi dengan metode ERAX untuk mengurangi resiko nyeri sesudah operasi gitu loh. Nanti ibu bisa bandingkan antara operasi pertama yang bukan dengan metode ERAX dan operasi kedua dengan metode ERAX, mana lebih enak gitu loh. Jadi setelah ibu bandingkan, nanti ibu cerita lagi ke kita gitu. Gitu. Jadi sangat bisa, Bu. Sangat bisa, Bunda. Ini ada lagi nih yang nanya nih dok, dari Bunda Kartika. Syarat kadar HB yang cukup buat metode ERAX ini berapa ya dok? Saya metode kadar HB minimal untuk bukan cukup untuk metode ERAX sih. Saya semua ibu hamil ketika mau melahirkan kita sarankan HB-nya minimal 12,5 gitu loh.
Ya cuma kita sebenarnya masih toleransi sampai di atas 10,5 kita masih mau memungkinkan, tapi sesudah operasi akan kita cek ulang kadar hemoglobinnya gitu loh. Berkurang atau enggak sesudah operasi. Cuma kalau mau ngomong aman banget, optimal bangetnya di atas 12. Itu. Ini juga ada yang nanya nih dok, dari Bunda Citrawati Maulinda. Dok, saya lagi hamil 5 bulan. Kehamilan saya ada miom 3. Bisa nggak metode ERAX ini berbarengan dengan pengambilan miom? Nah, ini yang saya bilang tadi, ibu harus komunikasikan dengan dokter kandungan ibu, kira-kira miomnya ini ukuran seberapa, posisinya di mana, waktu operasinya kira-kira perlu tambahan berapa jam sesudah seperti dibanding sesar normal gitu loh. Saya nggak bisa bilang bisa atau enggak, karena ini perlu penilaian khusus gitu loh. Nah, seperti ini bagus pertanyaan ini, karena nggak semua bisa dilakukan, karena kalau misalnya operasi miom, lengket dan operasinya perlu waktu lama, nah mungkin dokter kandungan atau dokter anestesinya nggak menyarankan operasi dengan metode ERAX gitu loh. Karena waktu yang lama itu bikin obat biusnya bisa sudah habis gitu loh. Jadi ibu tetap akan rasa nyeri. Nah jadi pada kasus seperti begini, selama dokter kandungan bisa menilai ukuran miom, posisi miom, kemungkinan lengket atau enggak, waktu operasinya kira-kira berapa lama, penilaian dari dokter kandungan ibu akan menentukan kira-kira ibu layak atau enggak dilakukan operasi dengan metode ERAX gitu loh. Tapi ibu hebat ibu, saya harus kasih selamat ibu, miomnya 3, hamil melulu, bagus itu, berarti hebat, maksudnya rezeki juga itu, berarti ibu banyak amal ibadahnya. Lah ada miomnya 3 tapi bisa hamil itu hebat, rezeki ibu, bagus, selamat tuh. Luar biasa ya dok. Luar biasa. Ini ada lagi nih dok, dari Bunda Ayla. Dok, kalau kasusnya saat hamil dilakukan pengikatan serviks dan ternyata lahirannya harus SC, apakah bisa SC dengan metode ERAX ini? Sangat bisa. Jadi gini, ini kalau kasus ibu ini pada kasus-kasus yang memang mulut rahimnya namanya inkompeten serviks. Jadi hamil sering lahir prematur, sering keguguran, belum cukup bulan udah lahir. Nah, ketika hamil kita lakukan pengikatan serviks. Nah, memang ketika itu kalau ibu mau melahirkan secara seksio sesaria sangat-sangat boleh gitu loh. Sangat boleh dilakukan dengan metode ERAX. Malah ya itu kan kalau bisa ibu baru operasi pertama malah sangat bagus, lebih bagus lagi, nggak ada hubungan sama dengan pengikatan serviksnya. Jadi tetap ibu masih sangat diperbolehkan untuk melahirkan seksio sesaria dengan metode ERAX gitu loh. Nanti silakan diskusikan dengan dokter kandungan ibu. Oke. Ini ada dari Bunda April, Mia April nih dok. Dok, apakah dengan metode ERAX puasa sebelum SC waktunya tetap sama atau berkurang ya dok? Nah, persiapan puasa sebelum operasi kita hanya menyarankan 5-6 jam. Jadi 6 jam sebelum operasi puasa makan berat. Puasa makan berat maksudnya makan nasi dan lain-lain. 2 jam sebelum operasi ibu disuruh minum malah. Ibu disuruh minum air dengan kadar gula yang tinggi sekitar 200 cc 2 jam sebelum operasi. Jadi puasanya lebih singkat, terus 2 jam sebelum operasi ibu boleh minum. Sesudah operasi, ibu disarankan boleh langsung minum ketika sudah di ruangan. Kalau di dalam kamar operasi nggak boleh minum, karena memang nggak disediakan minum, nggak ada warungnya juga di dalam kamar operasi. Ketika ibu sudah di ruangan, ketika ibu sudah berada di ruangan, suami udah menyiapkan minuman untuk ibu, boleh minum jus, makan yang berkuah gitu udah boleh. Jadi ketika di ruangan 2 jam habis operasi di ruangan ibu udah boleh makan minum. Jadi waktu puasanya lebih singkat gitu. Ini ada juga dari Bunda Nurmalina nih dok. Apakah ada faktor-faktor kegagalan dalam metode ERAX ini dok? Sejauh pengalaman saya sih sebenarnya nggak ada gitu loh. Kebetulan dokter anestesi yang di sentra ini semuanya sudah sangat berpengalaman. Jadi teknik spinalnya yang dilakukan juga sudah bagus, dengan jarum yang ukurannya kecil. Jadi pengalaman sudah puluhan pasien yang kita lakukan dengan metode ERAX, semuanya mengatakan puas. Jadi nggak ada, sejauh ini sih nggak ada kegagalan gitu loh. Ya mungkin kegagalannya
Kalau semakin banyak kasus mungkin ketemu karena ya proses pembiusan yang gagal gitu. Kebetulan di sentra medika sejauh ini nggak ada kegagalan gitu. Baik, Dok. Ini ada dari Bapak nih kayaknya. Soalnya dia bilang istrinya. Dok, istri saya post SC, lalu diberi obat nyeri, tapi kok malah lebih jadi banyak ngantuk ya, Dok. Jadi kurang fit menyusui. Kalau erak ini pasien bakal ngantuk juga gitu nggak ya, Dok, kalau diberi obat nyeri? Baik, ngantuk ini sih sebenarnya tergantung obat tahan sakit yang dipakai ya. Kalau obat tahan sakit yang biasa-biasa aja sih sebenarnya nggak bikin efek ngantuk. Banyak faktor ngantuk ini gitu loh. Mungkin malam bayinya nggak tidur, jadi siangnya terasa lebih ngantuk. Atau terutama pada anak kedua, ketiga, malam ngurus bayi yang baru lahir, siang ngurus bayi yang udah gede, ngurus bapaknya lagi. Nah, itu lebih bikin ngantuk lagi gitu loh. Nah, kalau obat tahan sakit yang sesudah erak sih, seperti saya bilang di depan tadi, kita malah memakai obat yang lebih ringan. Kita kasih paracetamol 3x2 tablet aja udah hilang rasa nyerinya. Jadi efek ngantuk dari obat itu minimal. Tapi kalau ngantuk karena sebab lain, mungkin misalnya kadar hemoglobin yang kurang, atau karena akibat malam kurang tidur, nafsu makan berkurang, ya bisa aja menyebabkan efek ngantuk, tapi bukan dari obat-obatan ERAX atau obat-obatan tahan sakit sesudah operasi. Gitu Pak. Jadi pertanyaannya bikin ngantuk atau nggak akan bikin ngantuk karena kita memakai obat tahan sakit yang sedikit lebih ringan dari yang biasa. Itu mungkin lebih tepatnya karena begadang kayaknya, Pak. Begadang, ngurus bayi, ngurus anak pertama, ngurus bapaknya, nah itu repot. Ini ada juga dari Bunda Elif. Dok, saya waktu mau SC pertama HB-nya cuma 9. Jadi saat SC di ruang operasi sambil transfusi darah 1 kantong. Nanti kalau pakai metode ERAX bisa begitu juga nggak ya, Dok? Nah, kalau misalnya ibu HB kurang, nanti sebelum operasi, ketika hamil 7-8 bulan, akan kita cek HB-nya lagi. Kita sudah memprepare jauh sebelumnya. Kalau ketika ibu HB-nya kurang sebelum operasi, kita akan transfusi dulu gitu loh. Kita akan transfusi sehingga keadaannya optimal, karena kalau misalnya operasi kedua, ketiga, kadang resiko perdarahannya lebih banyak. Jadi kita harus mulainya dengan HB yang bagus dulu. HB yang optimal, sehingga resiko, kalau pakai ERAX sih boleh-boleh aja, cuma supaya resiko perdarahannya minimal gitu loh. Jadi ibu perdarahan sesudah operasinya juga jadi lebih sedikit gitu. Oke, Dok. Ini ada dari Bunda Nana nih, Dok. ERAX kan mengurangi kadar sakit. Nanti setelah fungsi obatnya habis, apakah akan sakit seperti biasa, Dok? Sakitnya sebenarnya yang paling sakit itu kan ketika mulai bergerak gitu loh. Jadi kalau dari ibu-ibu yang sesudah operasi ini sakit banget itu ketika mulai pertama bergerak. Nah, kalau sakit ikutan itu biasa trauma aja gitu loh. Jadi bagaimana kita ibu-ibu ini nggak dibikin sakit sejak awal gitu loh. Jadi tubuh kita ini punya memorinya. Kalau dia pernah disakiti, seumur hidup dia akan sakit. Terutama disakiti oleh suami, lebih seumur hidup lagi gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita membuat supaya memorinya ini nggak muncul, memori sakitnya itu. Nah, jadi gerakan awal, mobilisasi ketika mulai bergerak ketika mulai habis operasi, mulai duduk, itu pengalaman yang luar biasa bagi seorang ibu hamil yang sesudah operasi. Inilah kehadiran ERAX di situ membuat minimal di situ gitu loh. Ketika dia sudah nggak terlalu rasa sakit di awal, selanjutnya itu udah enak gitu loh. Makanya selanjutnya kita akan kasih obat tahan sakit yang ringan aja. Efeknya udah sangat luar biasa. Dia udah nggak rasa sakit, dia udah happy gitu loh. Ketika rasa happy itu melupakan semua rasa sakit gitu loh. Jadi memori sakit awalnya itu dihilangkanlah dengan ERAX ini gitu loh. Karena seperti saya bilang tadi, awal dia mulai bergerak itulah menjadi trauma yang menakutkan bagi seorang ibu sesudah sesar. Gitu. Sudah terjawab ya bunda-bunda. Ada lagi yang nanya? Bentar. Udah nggak ada lagi nih, Dok, pertanyaannya. Mungkin lebih ke kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya, Dok. Boleh. Aku juga pasien dokter nih, Dok. Kemarin ini waktu lahiran juga kan normal. Terus sempat
apa namanya Oh, sabar masa dulu, saya mau bilang dulu. Ini ada banyak pertanyaan. Berarti apa dok? berarti selama pandemi ini semua pasien harus disesar? No, itu salah gitu loh. Tetap melahirkan normal atau sesar tetap berdasarkan indikasi gitu loh. Bukan selama pandemi berarti harus sesar. Nah, ini mohon ibu-ibu sahabat sehat, sobat sehat, jangan keliru ya. Jadi, oh kalau ke sentra semuanya harus disesar, enggak gitu loh. Jadi tetap yang untuk melahirkan normal tetap akan kita lahirkan normal di ruangan yang aman, yang nyaman, yang jauh dari COVID gitu loh. Kalau yang harus sesar baru kita lakukan dengan metode ERAX gitu loh. Kalau melahirkan normal tetap kita akan lakukan seperti biasa. Pertanyaannya, bisa nggak saya melahirkan normal tanpa rasa sakit? Kebetulan di Rumah Sakit Sentra Medica bisa melakukan persalinan tanpa persalinan normal dengan tanpa rasa sakit. Kita melakukan dengan metode ILA atau ELA. Ya mungkin ketika sebelum pandemi kita pernah launching gitu loh. Nah jadi mohon ibu-ibu sahabat sehat yang mau ke Rumah Sakit Sentra Medica jangan salah paham bahwa semua ke Sentra Medica harus disesar dengan ERAX, enggak. Tetap ada indikasinya. Kalau memang bisa melahirkan normal, melahirkan normal. Pertanyaannya di COVID, lahirkan normal aman enggak di Rumah Sakit Sentra Medica? Seperti saya bilang tadi, kamar bersalin antara ruang COVID sama ruang bukan COVID terpisah gitu loh. Malah sekarang kebetulan kamar bersalin Rumah Sakit Sentra Medica sudah direnovasi, ada gambar-gambarnya, ada bunga-bunganya, jadi kelihatan ya mirip-mirip seperti di hotel lah, seperti begitu. Lebih nyaman ya dok? Sangat lebih nyaman, dokternya lebih nyaman, pasiennya lebih nyaman, jadi ya kita sih sebenarnya menghadirkan suatu pelayanan yang lebih nyaman untuk ya maksudnya di luaran sudah berkembang pandemi dengan segala macam tingkat stresnya, ketika melahirkan jangan menambah stres lagi gitu. Jadi kita melahirkan, kebetulan Rumah Sakit Sentra Medica ruangan-ruangannya sudah dilukis dengan gambar-gambar bunga yang menyejukkan, yang moga-moga selama di Sentra Medica jangan stres, jangan cemas gitu loh. Tolong dilupakan dulu semua tentang pandemi. Nanti di luar lagi baru pikir lagi tentang pandemi gitu loh. Itulah Sentra Medica hadir untuk memberi kenyamanan kepada ibu-ibu yang melahirkan. Gitu. Baik dok. Ini ada dari Bunda Kiki Nur Hikmah nih dok. Aku punya kista 3 cm. Lagi hamil 13 minggu. Apakah bisa pakai metode ERAX ini dok? Gini, kista dan hamil ya, maksudnya saya nggak tahu sih, nanti silakan diskusikan dengan dokter kandungan gitu loh. Kalau nggak perlu dilakukan operasi seksio sesaria sih, ibu bisa melahirkan normal gitu loh. Tapi kalau ada pertimbangan tertentu dari dokter kandungan yang ibu datangin, bahwa ini kistanya nanti setelah salinnya harus sesar karena ada pertimbangan tertentu dari kistanya, nah itu sih silakan dilakukan operasi seksio sesaria. Cuma mungkin tidak semua kista yang ukuran 3 cm indikasi untuk dilakukan seksio sesaria gitu loh. Jadi mungkin pertanyaannya bisa dilakukan dengan metode ERAX atau enggak. Ketika keputusannya harus dilakukan operasi sesar karena ada indikasi dilakukan seksio sesaria, boleh dilakukan dengan metode ERAX karena mungkin untuk operasi kista 3 cm ketika sesar sekaligus kalau ibu mau sekaligus ngambil kistanya mungkin menambah waktu nggak terlalu lama, 5-10 menit untuk mengambil kistanya setelah bayi keluar, setelah rahimnya dijahit kita akan mengambil kistanya, menambah waktu nggak terlalu lama, sangat kalau dari segi operatornya sih sangat boleh dilakukan untuk dengan metode ERAX ini. Jadi sangat boleh Bu. Baik. Ini ada dari Bunda Maya nih dok. Dokter, apa semua dokter obgyn pasti bisa melakukan metode ERAX ini? Sebenarnya kita di sini di Sentra Medica sih semua bisa melayani gitu loh. Tinggal nanti ibu mengkomunikasikan dengan dokter obgynnya gitu loh. Karena nanti akan didiskusikan dengan dokter bius. Jadi saya sekali lagi ERAX ini teknik pembius. Jadi kombinasi antara dokter anestesi dan dokter kandungan. Dokter anestesi gimana melakukan teknik pembiusan dengan pemilihan obat-obat tertentu. Dokter kandungan di sini melakukannya dengan pendekatan operasi, teknik operasi. Jadi teknik operasi yang dilakukan otomatis akan mengurangi perdarahan, mengurangi perlengketan sesudah operasi.
Jadi campuran kerjasama antara dokter kandungan dan dokter anestesi di sini sangat penting. Jadi bukan hanya obat dari dokter bius, tapi teknik operasi juga sangat menentukan untuk nyeri sesudah operasi gitu loh. Jadi silakan nanti didiskusikan di sentra medika, semuanya bisa melakukan ini, dan silakan didiskusikan dengan dokter kandungan yang ibu datangi gitu loh. Gitu. Udah, tetap harus didiskusikan dulu ya Bunda ya. Hamil itu diskusikan, hamil itu peranan dari pasien, suami, dokter gitu loh. Itu sangat penting. Pasien sendiri nggak bisa, suami sendiri nggak bisa, tetap harus kombinasi antara itu. Dukungan dari suami sangat penting untuk satu proses hamil sampai melahirkan. Jadi disinilah kerjasama antara dokter sama pasien dan suami pasien. Oke. Dok, ini tadi lanjutan nih dok, yang Bunda Citra yang punya miom tadi nih dok. Dokter, tapi kalau kasus saya yang ada miom 3 dan riwayat asma, masih ada kemungkinan untuk lahir normal nggak sih dok? Atau memang harus SC? Saya nggak bisa menjawab karena tergantung posisinya lagi gitu loh. Tergantung miomnya di mana gitu loh. Kalau miomnya, jadi rahim itu seperti kayak buah alpukat gitu loh. Yang bagian bawah itu yang mulut rahimnya. Nah, miom 3 ini nomor 1 ukurannya berapa, nomor 2 posisinya di mana. Nah, kalau dia ternyata di atas, nggak menghalangi jalan lahir, atau dia di dinding luar rahim, dia nggak di dalam untuk menghalangi turunnya kepala bayi, turunnya proses persalinan, ya kalau menurut saya sih masih mungkin untuk persalinan secara pervaginam, secara normal gitu loh. Kembali lagi, nanti ibu harus berdiskusi dengan dokter kandungan yang ibu datangi gitu loh. Nomor 1 ukuran miom berapa, tapi yang utama lagi adalah posisinya di mana gitu loh. Menghalangi bayi atau enggak, menghalangi jalan lahir bayi untuk persalinan normal atau enggak gitu. Jadi bukan sama sekali 100% ada miom nggak boleh lahiran normal. Nah, nggak bisa. Itu penilaian klinis tergantung hasil USG-nya nanti gitu loh. Nanti ibu silakan diskusikan dengan dokter kandungan yang ibu datangi untuk mengambil keputusan yang tepat, yang pas. Jadi sama-sama enak lah tahu resiko kalau persalinan normal gimana, persalinan sesar gimana gitu. Silakan. Tetap dikonsulin dulu kali ya dok ke dokter. Tetap, tergantung ukuran dan posisinya. Baik dok, ini ada dari si Fitri. Dok, izin mau tanya, kalau pasien dengan HBsAg positif, protein urinnya positif, HB-nya 9, apakah masih bisa pronormal? Saat ini usia kehamilan sudah memasuki 31 minggu. Kalau dari segi ibu ngomong, saya tergantung tensi ya. Tensinya berapa kita nggak tahu ya. Kalau tensinya masih dalam batas toleransi, terus proteinnya juga positifnya berapa, kita nggak ada datanya. Jadi nomor 1 posisi, nomor 2 proteinnya berapa, tensinya nomor 1 tensi dulu, tensi berapa, baru kita lihat proteinnya ada atau enggak, posisi bayinya berapa gitu loh. Ya kalau tergantung kadar proteinnya gitu loh. Kalau tensinya semakin tinggi, proteinnya jumlahnya semakin banyak, masuk ke dalam kriteria preeklamsi, nah mungkin tetap cara yang terbaik adalah melahirkan secara seksio sesaria gitu loh. Pada kasus ibu saya belum bisa menjawab secara pasti karena saya nggak tahu data tensi dan kadar proteinnya dan posisi bayinya gitu loh. Lagian ibu usianya baru 31 minggu gitu loh. Peluang untuk lahir normal dan sesarnya sekitar 50-50, tergantung perkembangan. Nah, bagaimana ibu bisa memanage kenaikan berat badan ibu, pola tidur, pola istirahat ibu, supaya nanti tensinya nggak semakin naik, dan ibu nggak semakin stres, jadi ibu santai-santai aja, sehingga keadaan tensi bisa terkontrol, posisi bayi bagus. Nah, itu mungkin masih ada tempatnya untuk melahirkan normal. Tapi sekarang ibu baru 31 minggu, jadi kita belum bisa, wah ini bisa lahir normal, ini nggak bisa gitu. Tapi bahwa untuk ketika ibu sudah ada protein di kencing positif, tensi mulai naik, peluang untuk lahir normalnya jadi sekitar 50-50. Baik dok, ini dijawab nih dok, tensinya 110/70. Ya, kalau tensi begitu masih normal. Jadi kalau tensi begitu, di usia begini masih normal gitu loh. Nah, jadi ibu nanti perlu kontrol rutin aja, terserah boleh ke ibu bidan, boleh ke dokter kandungan untuk dipantau lagi gitu loh. Mungkin selama tensi masih begitu, protein masih positif 1 sih, masih pada tempatnya untuk dicoba persalinan normal.
gitu. Tapi ini baru 31 minggu, jangan diambil bahwa nanti sekitar 38 minggu. Faktor utamanya adalah ibu harus ya kontrol kenaikan berat badan gitu loh. Supaya jangan, karena kenaikan berat badan berlebihan akan bikin penyakit yang saya bilang tadi, preeklamsi akan muncul di belakangan gitu loh. Jadi nomor satu, ibu harus kontrol berat badan, istirahat yang cukup, santai aja gitu loh. Sementara meskipun di rumah aja jangan terlalu makan yang berlebihan gitu loh. Oke, baik dok. Ini mungkin terakhir ya dok, udah penutup nih dok. Boleh. Ada masukan lagi nggak dok buat ibu-ibu yang lagi hamil nih dok? Terakhir dok, sebelum penutup. Masukannya tetap seperti saya bilang tadi, ini kan kita dengan dalam rangka pandemi ini ya, jadi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Nomor satu harus diperhatikan. Nomor dua, ya tetap istirahat yang cukup. Ketika hamil di masa pandemi memang sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi nggak usah menjadi panik gitu loh, karena hidup harus terus berjalan ke depan gitu loh. Kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir gitu loh. Kapan nunggu pandemi habis baru hamil, siapa tahu dia 10 tahun baru selesai. Nah, udah keburu menopause gitu loh. Jadi seperti biasa aja, tetap hamil, karena antara hamil sama nggak hamil ya resiko tertularnya juga sama gitu. Kembali ke kita lagi gitu loh. Dan ketika kalau sudah terlanjur hamil ya, seperti saya bilang tadi, menjaga protokol kesehatan, kontrol hamil rutin, terserah dengan bidan atau dengan dokter kandungan yang ibu biasa datangi. Ketika diperlukan dilakukan USG, kalau nggak perlukan, nggak terlalu banyak keluhan. Ketika pandemi gini mungkin bisa jarang-jarang ke rumah sakit, yang penting selalu kontak dengan dokter kandungannya. Ada keluhan atau ada apa, nggak usah sungkan-sungkan dengan dokter kandungan atau dengan bidan gitu loh. Dengan bidan yang ibu datangi. Jadi tetap harus menjaga komunikasi antara dokter dan antara ibu dan dokternya gitu loh. Terus merencanakan tempat persalinan. Tempat persalinan saya pikir semua rumah sakit akan memperhatikan protokol kesehatan. Saya sih tadi ngomong rumah sakit Sentra Medica karena memang saya saya bekerja di rumah sakit ini dan saya sangat tahu tentang protokol kesehatan. Jadi saya bisa menjamin bahwa ibu-ibu ketika melahirkan dari sini, ketika ibu-ibu datang melahirkan di sini, ibu pulangnya bawa anak bukan bawa COVID gitu loh. Itu bisa dijamin 100%, nggak usah takut gitu loh. Nah, ibu datang melahirkan, pulang bawa anak dan COVID gitu loh. Nah, enggak ini. Karena sangat berbeda ruangan antara ruangan bersalin tanpa COVID dan ruangan COVID gitu loh. Kita di sini sangat terpisah. Selama ibu pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan lain-lain, ketika ibu di sini, kami bisa menjamin bahwa ibu agak akan tertular COVID di rumah sakit ini ketika ibu melahirkan gitu loh. Karena protokol yang kami tetapkan sangat ketat. Dan petugas kami juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalaupun ibu hamil tetap kontrol ke bidan atau ke dokter yang ibu datangin, tetap lakukan keep kontak, tetap jaga kontak dengan bidan atau dokter, selalu komunikasi, nggak usah sungkan. Kalau dokternya lagi operasi nggak jawab WA atau nggak jawab telepon, besoknya WA lagi gitu loh. Mungkin dokternya lupa, nah gitu. Jadi ini harus lebih diintensifkan, bukan untuk ke rumah sakitnya, tapi untuk komunikasi. Ketika ibu kalau sudah kena, bukan mendoakan, tapi kalau sudah kena tertular COVID, tetap komunikasi dengan dokternya gitu loh. Selama kita masih bisa membantu di Rumah Sakit Sentra Medica, saya bilang tadi ada DOS, dokter-dokter kandungan di Rumah Sakit Sentra Medica juga sangat welcome dengan komunikasi online. Silakan hubungi dengan dokter kandungan yang ibu datangi gitu loh. Kita akan selalu terbuka untuk berdiskusi. Kita akan menyarankan obat-obat apa dan yang aman untuk ibu. Itu jadi ibu-ibu nggak usah takut selama pandemi untuk hamil dan untuk melahirkan di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Sentra Medica Cibinong. Demikian. Baik dok. Jadi teman-teman nggak perlu takut nanti kalau misalnya mau konsul, kita ada layanan DOS juga ya dok. Ada layanan boleh DOS yang sudah punya nomor WA dokternya, mau langsung WA dokternya boleh. Silakan, mana yang mau dipakai silakan gitu. Ya senyamannya ibu aja gitu. Dan harus happy ya dok, tetap harus happy. Oh harus happy. Kalau hamil harus happy. Mana ada hamil nggak happy? Hamil itu harus happy. Hamil itu pikir waktu lahirannya, jangan pikir pandeminya. Wah nanti begitu hamil awal 9 bulan sudah punya anak, atau udah hamil 7 bulan, 2 bulan lagi. Ketika perasaan happy, perasaan riang itulah salah satu faktor yang akan meningkatkan imun kita gitu loh. Gitu. Oke. Baik dok. Baik dok, sudah teman-teman. Mungkin dari
saya Iin dan dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong dan Dokter Jo juga selaku Dokter Objin. Kita sampai sini aja ya, Dok. Oke, terima kasih Mbak Iin. Terima kasih teman-teman ibu-ibu yang sudah bergabung. Sobat sehat. Sobat sehat semua. Sampai jumpa Baik. lagi nanti di Oke. IG Live berikutnya. Makasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, siang, Dok. Siang.